Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Mido Midi bersama dengan kami ya. Saya Cesar dan ini adalah Pak Arif. Ya, sebenarnya Selamat pagi. sama-sama host, Nah. cuma tinggal dibalik saja. Baik, pada hari ini kenapa kita berpakaian seperti ini Pak Arif? Iya, tentu saja ini hari besar kita. Hari Bakti Imigrasi yang ke 73. Makanya kita baru selesai upacara tadi ya. Ya, Tadi ramai ya Pak Arif ya? ramai sekali. Yang datang? Undangan datang dari segala penjuru. Dari TNI, Polri, Oh, ada segala unsur ada ya? ada. Dilengkap. Tadi kita berdiri aja ya. Kita bagian pengamanan tadi. Bagian tamu tadi. Jadi gini, Pak Arif, ini pada hari spesial ini kita bikin acara podcast yang spesial. Baik ya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Arif. Nah, hari ini giliran saya yang di sini. Kalau kemarin dia yang di sini, sekarang giliran saya yang di Iya. sini. Gantian lah ya. Kursi panas. Kita tanya dan harus jawab. Oke, makin menegangkan ini. Dapat hadiah. Tentang izin tinggal keimigrasian. Oke, baik. Oke, izin tinggal keimigrasian. Oke, topiknya sudah siap? Sudah siap menjawab? Kita jawab pertanyaan pertama dari Saudara Vina. Pak, paspor dan visa. Waduh, bedanya apa ya Pak? Ini kalau kita sebutkan bedanya apa tuh? Oke, baik Pak Cesar. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu paspor dan visa. Kita punya regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menjelaskan paspor adalah dokumen perjalanan yang digunakan untuk melakukan perjalanan dari dalam negeri atau luar negeri yang berisikan tentang identitas diri. Jadi sifatnya dokumen, Pak. Kalau paspor. Ya. Sedangkan visa adalah izin Untuk tertulis maupun secara bentuk elektronik yang masuk ke satu negara. Di dua hal yang berbeda. Jadi kalau paspor itu mungkin bisa kita pilih sebagai pas dan port. Oke. Pas untuk melewati kan, port atau pelabuhan mungkin seperti itu ya. Iya, bisa. Mungkin dari awal Sederhananya sudah seperti itu. sederhana itu ya. Tapi intinya paspor itu adalah dokumen Dokumen untuk identitas melintas batas suatu negara, masuk ke negara lain. Ya. Sementara visa Itu adalah izin dari untuk- otoritas negara yang dimaksud untuk masuk ke negaranya. Oke. Berarti kalau orang punya visa belum tentu boleh diizinkan masuk ya? Ya, tergantung dari otoritasnya membolehkan kan atau tidak. Oh iya. Berarti sobat midi-midi orang yang punya visa juga belum tentu karena itulah fungsinya imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi ketika ada yang masuk kita akan menyaring apa kepentingannya yang masuk yang dia bawa ke negara kita. Oke, kita lanjut. Pak, pengertian ITK. Kita lewat nih, ITK dari Rudi di Painan. Oh, Painan sering banget nih, Pak Rudi. Oke, ITK apa sih? Oke, untuk yang belum tahu, ITK itu adalah izin tinggal kunjungan. Itu izin yang diberikan bagi orang asing yang sudah berada di wilayah Indonesia untuk melakukan beberapa jenis kegiatan tertentu. Misalkan untuk melakukan kunjungan keluarga, wisata, sosial budaya, pembicaraan bisnis, dan lain-lain hal yang sudah ditentukan dalam aturan memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk tinggal dalam jangka waktu paling lama 180 hari yang masing-masingnya mendapatkan masa periode tinggal 60 hari. Demikian ITK ya. ITK. Wah, ini kalau dijelaskan ini panjang nih pertanyaan selanjutnya. Jenis-jenis ITK. Secara spesifik sih tidak mengklasifikasikan, tapi yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ITK itu dapat digunakan untuk beberapa kegiatan, yakni ke kunjungan keluarga, sosial, budaya, belajar, dan yang lain. Ya, bisa Tapi, ya. namun secara metode untuk mendapatkannya juga bisa kita kategorikan ada visa saat kedatangan.
Atau disebut visa on arrival on arrival visa di bandara, di bandara, di TPI atau di bahkan pelabuhan. pelabuhan. Oke. Jadi berdasarkan tempat untuk mendapatkan visa kunjungan tersebut itu bisa dikategorikan juga klasifikasinya. Itu juga bisa yang kemarin baru kalau nggak salah baru di launching sama Pak Menteri kan? Visa IFOA. Oh, IFOA. Iya, IFOA. Sobat Betul Midi, sekali. kita punya lagi IFOA. Apa tuh, Pak? yaitu kita bisa membeli voucher visa itu tanpa harus ketika datang kita ke Indonesia. Jadi kita sudah persiapkan dengan membeli melalui aplikasi Molina yang sudah kita siapkan. Itu bisa dicek di molina.imigrasi.go.id. Oh, gampang tuh Sobat Midi. Jadi kalau mau mengajukan makin mudah ya. Sangat dipermudah sekarang saat ini. Sangat mempermudah. Ya oke. Tapi tetap ya kalau datang ke lewat tempat pemeriksaan itu sekali lagi tempat pemeriksaan. Tempat pemeriksaan. Jadi harus diseleksi ya. Betul. Sesuai dengan selective Policy. Oke, sekarang kepada siapa ITK itu diberikan? Tentunya mereka-mereka yang sudah memenuhi standar atau syarat yang diketentukan. Oke. Sama mereka yang tidak masuk dalam daftar cegah dan nakal, nakal. Cegah berarti yang masuk tangkal mungkin ya Pak ya? iya, cegah untuk keluar, tangkal untuk masuk ke wilayah tangkal untuk Indonesia. masuk. Berarti memang di sistem kita pemilih itu ada sistem itu. Jadi kalau ada orang-orang di situ blacklist itu sudah tidak bisa masuk ya. Atau warning yang muncul di Udah sistem. warning ya. Oke. Jadi itu untuk WNA Pak ya? WNA. Khususnya untuk WNA. Yang ditinggal kunjungan. Kemudian selain cegah tangkal apa lagi? Yang kedua, mereka memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Misalkan mereka mempunyai tiket balik, return ticket. Oh, return ticket. Nah, itu gunanya mengukur berapa lama periode tinggalnya dan salah satu dokumen yang memastikan bahwa dia ada berencana untuk tinggal beberapa waktu ke depan di Indonesia. Dan beberapa ketentuan yang mensyaratkan mereka punya dana yang cukup. Oh iya. Dana yang cukup untuk tinggal di wilayah Indonesia. Kalau nggak salah kemarin juga ada yang namanya Pak second home visa ya Pak. Betul sekali. Coba sekilas Pak. Oke. Baik, pemirsa Mido Midi, ini adalah produk baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terhitung tanggal 24 Desember ya, Desember 2023, yaitu second home visa. Visa yang diterbitkan bagi orang asing yang memiliki dana tertentu atau properti tertentu di Indonesia untuk tinggal lama di Indonesia. Jadi kalau dalam ketentuannya itu sekitar 2 miliar Pak. Ketentuan 2 miliar nanti bisa diagunkan di rekening di domestik di bank-bank di Indonesia ataupun properti yang nantinya dijadikan bukti bahwa kepemilikannya. Nah, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan second home visa. Itu memang berfungsi atau berguna untuk membangun iklim investasi ya Pak. Yeah. Memudahkan investasi. Iya. Berarti memang pemerintah kita lagi galak-galaknya. Iya, mereka menarik investor dunia untuk salah satu tinggal di fungsi tusinya imigrasi adalah fasilitator pembangunan selain dari penegakan hukum dan pelayanan publik. Ya, itu kalau kemarin kita sudah undang Pak Ari di salah satu bagian keamanan atau penegakan hukum, sekarang ada nih Pak Ari fasilitator pembangunan. Jadi itulah itu ya. Kemudian bagaimana cara permohonan ITK dan di mana saja melakukan pengajuan permohonannya? Apakah orang itu datang pada saat TPI itu mungkin pada saat FOA ya Pak ya? Tapi bagaimana teknisnya mungkin Pak? Oke, teknisnya tadi udah kita jelaskan ada 2 kategori. Yang pertama tadi dapat diperoleh saat langsung mendarat di wilayah Indonesia, itu visa saat kedatangan atau on arrival visa. Ataupun yang kedua yang diajukan secara online di visa.online.imigrasi.go.id. Di situ bisa diajukan jenis visa kunjungan yang akan dipergunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Nanti ketika approval dari visa itu sudah ada, akan terkirim langsung ke email. Dan ketika datang ke wilayah Indonesia itu tinggal di print out dan ditunjukkan kepada petugas. Ya. Oke. Kemudian, ini jauh nih, Ini kita di Padang, tapi pertanyaan dari Jakarta nih, Bu Maya.
sebenarnya begini, ini pertanyaannya kalau ini pertanyaan panjang, tapi akhirnya saya dapat menemukan kesimpulan bahwa ada fasilitas bebas visa ya Pak ya? Ya, Bebas visa kunjungan ya Pak ya? bebas visa kunjungan. Itu berlaku 30 hari, tidak bisa dipertanyakan Pak. Betul. Nah, dia bertanya Pak, ini suaminya keluarga suaminya ingin bermain hasilnya berkunjung ke. Oke. Ya, dan bebas visa kunjungan itu saat ini tersedia untuk negara-negara yang ada di negara ASEAN. Misalkan Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam dan lain-lain. Itu berdasarkan kesepakatan bersama bahwa dalam regional Asia Tenggara diberikan bebas visa untuk berkunjung selama 30 hari. Dan perlu catatan khusus, kalau seandainya ingin tinggal lebih dari 30 hari, kami tidak anjurkan untuk menggunakan bebas visa ini karena sifatnya tidak bisa diperpanjang. Maka silakan digunakan pilihan yang kedua untuk menggunakan on arrival visa. Arrival visa. Berarti itu tapi BVK itu bebas visa kunjungan ada juga dari Eropa ya Pak ya? Beberapa negara Eropa yang Saat ini hanya 9 dulu. 9. Jadi kayak diperbaiki dengan ini ya. Jadi itu tidak bisa diperpanjang Pak ya? Tidak bisa. Mau nggak mau harus keluar lagi. Panjangin dong Pak. 2 meter mungkin. Atau dibesarin juga mungkin. Udah ketebak. Periode tinggalnya. Udah ketebak. Oke Pak Arif, kita lanjut lagi Pak Arif. Mengenai visa onshore dan offshore, ini ada juga pertanyaan nih. Onshore dan offshore, apakah masih dibolehkan saat ini? Visa onshore di sini kan? Iya, onshore di dalam ya. Ya. Onshore saat ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah memudahkan orang untuk keluar masuk dan yang berlaku hanyalah visa offshore yang langsung diambil dari luar negeri. Oh gitu. Jadi pengajuan tetap diambil dari luar negeri ya. Visa diambil dari luar negeri. Tidak ada lagi berlaku kemudahan seperti itu. Oke, berarti sudah kembali ke normal ya. Normal lagi. Baik. Nah, sobat Midomidi, ini obrolan seputar izin tinggal keimigrasian. Hari ini sebenarnya kita masih panjang mau bicara, tapi ya karena kameramen sama Bu produsernya sudah mulai kasih aba-aba. Sudahlah, kita udah diusir. Kita cukupkan dengan kayak kemarin ada yang bilang aku, bagaimana rasanya donor darah? Mengejutkan. Apalagi panas dalam. Jadi, oh ya rangkaian ini enak ya. Ini kita ngobrol lagi ya. Rangkaian ini enak nih. Kita ada apa? Ada ziarah ya. Ada ziarah, terus bakti sosial, terus ada donor darah. Donor darah dan terakhir tadi kita upacara. Itu. Mohon doanya semuanya ya. Semoga imigrasi tetap selalu jaya. Kian jaya dari tahun ke tahun ya. Jaya dari tahun ke tahun. Sukses untuk kita semua. Salam semuanya, salam sehat, salam kebahagiaan ya. Kita bahagia. Salam kebahagiaan bagi seluruh Midomidi dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.